Sobat Kicumania, masih bersama saya Kang Ebot. Kita biasa kongres, kongko gak beres-beres, membahas seputar perburungan di Indonesia. Kenari yang menjadi topik bahasan kali ini ya. Kenari itu dulu sempat rame ya, standar, ada isian. Ternyata kalau standar itu banyak orang bilang bahwa suaranya gitu-gitu juga gitu kan. Jadi bagaimana agar saat kenari itu booming lagi seperti dulu. Kita akan berbincang dengan Wasen, beliau pemain kenari ya. Wasen? Ya, selamat sore, Pak Haji. Sore Wasen. Wasen itu termasuk Kicumania. Dulu sempat pernah punya jagoan kenari ya. Ya, zaman itu hipnotis, kasmaran. Maka nama FB saya kasmaran tuh ya sebetulnya dari Tahun berapa itu? tahun sekitar mungkin udah ada. Waktu itu Piala Presiden kedua saya mulai main. Sekitar mungkin udah ada 10 tahun kali. Juara apa itu pada saat itu? Kasmaran Itu kasmaran itu, oh sebelum itu saya ada beli burung hijau yang juara Presiden nomor 2 waktu itu. Waktu itu saya belinya, itu awal-awal saya pernah main. Kasmaran tuh sesudah Piala Presiden saya beli. Ya ternyata burung itu juga mantan juara di Surabaya yang dulu namanya Presiden. Saya dibeli saya tukar nama Kasmaran karena ya memang ya pertama kali saya main kenari jadi dikasih nama Kasmaran. Posturnya besar kecil? Kalau untuk penilaian sekarang mesti F1 ya. F1. Nah, sesudah itu saya beralih ke waktu itu Kasmaran masih standar ya. Itu hasil ternakan mana? Itu saya beli sama sesama pemain dulu. Pemainnya nama Pak Sempri, Sempri ya? Nah mungkin Sempri belinya dulu di Jawa Timur dulu. Maka dulu nama Presiden dulu untuk sebelumnya. Kan gini, kalau sentra peternak dulu kan Malang, terus Bandung juga bagus-bagus. Bandung Secara juga. umum kenari bagus muncul dari mana? Kalau menurut saya, tiap kans untuk muncul bagus itu Sama aja. tergantung masterannya, Kalau masyarakat perawatannya. Sama rawatan. Ya rawatannya harus apik lah kalau Ya, kenari. ya. Karena memang kenari itu harus diperhatikan ya memang di pencernaan, di kakinya dan juga untuk mengatasi birahinya itu loh harus pas kalau menurut saya. Kalau kenari masa tayang atau performa itu biasanya berapa tahun? Nggak terlalu lama kan? Saya pernah nyoba waktu itu dengan burung namanya hipnotis yang waktu itu pernah dinobatkan sama BNR sebagai burung ya cukup lumayan ya, termasuk legendaris waktu itu sama Pak Boy. Sebetulnya itu saya waktu itu bisa sampai 3 tahun. 3 tahun bisa? 3 tahun bisa. Asal dengan catatan harus memperhatikan kenari, pakannya apa semua. Nah, sudah itu saya berhenti. Nah terakhir ini saya coba lagi apakah saya ada produk yang baru. Jadi saya penasaran waktu itu saya sekitar bulan-bulan ada setahun yang lalu lah saya coba lagi. Saya coba beli burung Jogja yang namanya New Virgin, terus saya ada beli burung Tangerang juga, burung yang namanya Pak Jordan waktu itu. Terus saya ada beli lagi burung Malang satu. Waktu itu ya udah main standar sekarang ya. Nah, saya nyoba waktu itu New Virginia di Jogja. Waktu itu kan dirawat sama yang namanya Nugroho dan Mas Guntur. Waktu itu memang New Virgin itu waktu dibeli tidak terlalu topol. Apapun yang di Super Bejo ya Pada saat dari pemilik pertama belum terlalu nampil ya? Burung tuh memang pada dasarnya bagus, cuman perawatannya belum optimal. Waktu itu saya beli karena saya juga aneh kenapa burung ini ada jedanya atau apa. Nah, saya juga penasaran karena kan zaman dulu waktu saya rawat notis ya terus terang saya kasih kloto. Cuma berhubung sekarang kalau kita merah kenari cuma 3 mau beli kloto 5.000 mau dikemanain, kita nggak punya burung lain dong. Nah akhirnya saya penasaran kan New Virginia juga jalan nggak, akhirnya saya beli. Saya untuk percobaan vitamin waktu itu saya nyobanya pertama Biokloto sama Effort Fit dan Effort Solution saya pakai. Dioplos. Itu sehari pagi-pagi aja habis dijemur. Kalau Effort Solution saya pakai tiap hari. Tiap hari. Nah, Itu sedangkan kalau kita kan harus sehari besoknya langsung dibuang kan? kalau Biokloto enggak. Jadi gini Pak Cik,
Biokloto itu juga dipakai 2 hari sekali. Justru saya pakai waktu malam. Malam-malamnya. Nah, kegunaannya itu biokloto itu untuk menghangatin kenarinya. Nah, ternyata itu bisa ya solusi daripada kita beli kloto harus dipilihin ya. Nah, ini praktis Pak biokloto ya. Tetes 1 tetes, Oh, iya. kita atau 2 tetes bisa. Nah, ternyata komposisi biosolution harus Ebot Solution dan biokloto itu harus nyambung. Kalau dipakai cuma biokloto mungkin burungnya akan ada sedikit nakal. Nah, mungkin juga terkena Ebot Solution ini saya lihat kotoran kenarian juga bagus. Saya nggak tahu mungkin komposisinya ada probiotik atau apa ya, mungkin kita harus beliau pribadi. Sobat Kejemania, ternyata Kwasen perawatan kenarinya itu pakai Biokloto, Ebot Fit dan Ebot Solution ya, produk Ebot Jaya. Kwasen, populasi kenari itu kan banyak sebenarnya karena hasil ternak sebelum lakut malah sebenarnya orang ternak banyak kenari ya. Tapi terkadang di labra atau latas pesertanya sedikit, itu menurut Kwasen kendalanya gimana? Kendalanya sekarang adalah saya perhatiin satu, dengan standar itu sangat susah karena dengan standar itu pakem dari suatu lagu itu ya dari dulu itu ya cengkok atau apa. Cengkok itu kan berbeda-beda penafsiran ya gitu. Nah, sedangkan kalau kita ada semi-isian atau puisian itu lagunya akan bagus, ada irama, ada seperti alunan lagunya seperti ya kita bervariasi, dinamis dan itu juga sangat terdengar di kuping. Menurut saya sangat nyolok sekali kalau ada alunannya. Karena gini, menurut saya kan gini, burung yang cerdas itu adalah manakala burung itu bisa ambil suara-suara lain yang bukan burung aslinya. Betul. Seperti murai kan? Betul. Murai bagus kalau ada celilin, ya, ada jangkrik, ada belalang gitu kan. Cuman ini kenari kok maunya standar suara asli, itu sebenarnya kurang indah. Nah, maka saya waktu itu berhenti itu ya sebetulnya salah satu itu. Nah, saya main kembali standar sebetulnya saya itu cuma kepingin nyoba apakah benar dengan produk ini bisa burung itu jalan. Nah, ternyata udah jalan, bagus. Nah, akhirnya ya udah saya wes ternyata udah juara-juara. Waktu itu di Virgin pernah juara 1 di Piala Jokowi. Nah, waktu itu yang lawan Mas Nugroho. Nah, waktu itu Mas Nugroho ya saya ambil di Biokloto, Ebot Solution dicampur. Itu juga sebetulnya jadi itu juga butuh proses ya. Waktu itu sekitar 2 mingguan baru kelihatan hasil. Jadi dari apa? Dari awal pemakaian. Memakai sesuatu itu tidak bisa instan karena ini ada vitamin, ini bukan doping. Kalau doping itu mungkin ditetes instan. Kalau doping instan, kalau vitamin butuh proses. Semua itu butuh proses. Dan hebatnya Ebot Solution ini, kenari mandek dikasih mandi juga burungnya bagus. Nah, kalau tidak percaya boleh dicoba. Nah, ini sudah kita coba, terbukti ya. Terbukti. Nah, jadi selain untuk diminum mungkin ya untuk mandi, untuk mungkin obat luar juga bagus. Pemirsa nggak ada yang tahu. Nah, saya sudah pernah coba. Ternyata jadi di toples di semprotan itu ya, ditetesin. Oh, saya nggak disemprot, saya justru di tempat mandinya saya tetesin 2 tetes. Oh, mandi di cangkir di dalamnya. Oh iya. Jadi kan selama ini kan mungkin orang itu dampaknya apa? Jadi yang saya rasakan, saya lihat bulunya itu malah jadi seperti berbedak ya. Seperti ada ketombe kalau istilah kita ya. Ada bisa hilang ketombe. Bukan, malah seperti berbedak itu malah bagus. Seperti untuk kenari. Tumbuh lapisan lilin, jadi bulunya seperti hidup. Nah, itu yang mungkin jarang orang pemikirannya Ebot Solution itu hanya untuk diminum burung. Ternyata saya coba malah bagus. Untuk mandi ya, untuk mandi. Bulu ya. Mungkin belum ada yang coba kali ya. Mungkin Pak Haji juga belum ada yang kasih tahu ya Pak Haji ya. Ada ya buat mandi. Udah buat mandi udah banyak yang pakai. Nah, jadi kenari biar semarak kalau kita kan gini. Biasanya kalau saya ngadain lomba di Wiladatika buka kelas kenari semisen biasanya pesertanya dikit gitu kan. Kenapa? Faktor pemaster itu sulit atau gimana? Memaster kenari? Memang faktor pemasteran itu sulit. Satu itu. Kedua, memang salah satu juga pemasteran itu butuh waktu ya lebih kurang ya mungkin belum hampir 7-8 tahun setahun ya, hampir seperti murai. Hampir seperti murai. Nah, salah satu itu. Oh, dari kecil bisa dari apa? Memang harus dari anakan. Dari anakan dibeli mungkin dari peternak. Di master ya. Di master mungkin dia beli 20 ekor. Ya itu juga tidak menjamin semua akan bagus. Bagusnya master apa kalau kenari? Ciblek? Kalau saya lihat tetap
Siskin, dominan Siskin, dominan backstroke, Blacken, 3 ini. Nah, G-Black juga ada yang bagus, tapi jarak suara juga bagus sekali. Bisa nggak kegedean suara, malah bagus, cuma setahu saya kalau jarak suren kadang-kadang kalau udah memang jadi volume kenari itu bawaannya pasti kasar-kasar, agak-agak karena dia kan kasar. Jadi ada berapa trik untuk kasar, keluar kasarnya gitu kan. Ya. Jadi kalau seandainya kita buka kelas semisian ya, biar orang-orang ada kerjaan memaster kenari, optimis bakal rame ya. Saya optimis sekarang begini, kita di Jogja aja Mas Guntur, nah sudah saya suruh mulai masterin. Nah walaupun sekarang belum mulai, karena saya yakin masih banyak pemain yang tahu kok irama lagu itu sebetulnya harus bagaimana. Jadi untuk postur minimal F1. Saya rasa paling bagus F1 minimal ya. F1. Kalau yang kecil itu sebenarnya burung kecil juga tidak menutup kemungkinan untuk menang Kalitan. Karena waktu itu saya pernah ketemu di Jogja, ada burung kalitan warna putih, isiannya bagus, napasnya panjang. Kalau menurut saya mungkin juga, walaupun dia kecil, mungkin fisik rawatan dari kecilnya, pakannya bagus, vitaminnya bagus, ya mungkin itu juga bisa mempengaruhi. Jadi besar kecil, kalau untuk burung isian belum tentu burung besar akan menang dari isian, karena yang dibawa adalah lagu. irama lagu. Kalau untuk standar mungkin volumenya dia akan tetap agak kalah sedikit gitu loh, menurut saya. Oke, terima kasih Wasen ya. Comania tahun 2020 saya akan mencoba mengangkat kenari semisian ya. Semoga bisa ramai kembali. Sampai jumpa.